Saya share dulu. Dulu. Mungkin. Nah, kelihatan ya? Oke, kelihatan? Kelihatan ya? PowerPoint-nya? Kelihatan Bapak. Oke. Oke, saya akan membahas dulu ya kan ya nanti gimana caranya kita memilih media, dasarnya apa sih ya yang nanti project yang akan kita lakukan. Nah, oke. Nah, ini nanti boleh kok kalian misalnya membuat pembelajaran dari PowerPoint karena PowerPoint pun sekarang sudah luar biasa, tinggal kita belajar. Makanya ini sebelum nanti kalian kuliah offline ya kan ya akan terbiasa dengan presentasi kan ya. Nah, itu coba kalian buat media pembelajaran dari PowerPoint salah satunya. Tapi nah itu bisa kalian lakukan ya kan membuat video dan sebagainya. Oke, sebelum kita bahas ke media pembelajaran, tentunya kita akan bahas tentang belajar. Nah, belajar itu adalah aktivitas seperti ini ya, proses interaksi ya seseorang dengan lingkungan sehingga nantinya itu akan merubah perilakunya. Contohnya ya kan ya, kita dulu ada yang mulai dari kecil langsung bisa baca? Ada? Yang enggak ada ya kan? Itu prosesnya apa? Belajar toh? Ya, diajari kita. A, B, B, A, B, ya kan ya. Teata, teutu, sapu, ya kan ya. J aja, J uju, sandal, ya kan ya. Contohnya seperti itu. Ya, dulu diajari seperti itu cara mengejanya. Nah, berarti kita gurunya ya kan punya guru yang sama ya kan ya, mengalir ya. Semoga ya kita makanya jadi guru itu pahalanya itu mengalir tanpa batas ya kan ya. Ya, selama ilmu itu dipakai ya kan, maka itu akan mengalir. Nah, jadi belajar itu adalah proses interaksi untuk ya mengenal ya kan dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, tentunya belajar dari banyak hal, dari lingkungan yang ada di sekitar. Nah, contohnya ya dulu belum bisa baca, kita tidak bisa membedakan mana itu toilet ya kan ya, mana itu ya ruangan yang lain. Nah, kita dulu tidak bisa membaca ya mana ini buku bahasa Inggris, mana ini buku IPA dan sebagainya. Nah, jadi sampai kapanpun belajar itu akan terus harus kita lakukan sampai kita meninggal. Karena kalau kita berhenti belajar, berarti kita berhenti untuk hidup. Ya kan? Bahkan siapa yang saat ini tidak belajar, ya kan ya, dia akan tergerus oleh zaman. Guru, ya kan ya, yang dulunya sebelum pandemi itu menganggap bahwasanya teknologi itu aku nggak bisa, saya nggak bisa. Telekonferensi seperti ini saya nggak bisa dan sebagainya. Sekarang harus terbiasa. Guru sudah mahir ya kan ya, pakai Zoom, pakai Google Classroom ya kan ya, pakai Google Meet ya dan aktivitas yang lainnya. Nah, itu kalau ya seorang guru itu tidak beradaptasi dengan perkembangan yang ada, maka selesai sudah ya kan. Oke. Belajar itu ya kan ya merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah perilakunya. Ya, jadi tadi yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa. Itu manfaat dari belajar. Kalau menurut Umar Hamalik ya kan ya, bahwa belajar adalah sesuatu bentuk pertumbuhan atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Ya, ingat ya di sini ditandai dengan pengalaman dan latihan. Seorang atlet tidak akan menjadi ahli kalau dia tidak punya pengalaman dan tidak mengulang-ulang latihannya. Menurut sebuah penelitian bahwasannya ya minimal seseorang itu menjadi ahli
ya harus melakukan 10.000 jam terbang. Makanya ketika misalnya ya kan ya imam ingin menjadi ahli di bidang public speaking, maka minimal jam terbangnya adalah 10.000 jam. Tinggal dibagi saja berapa menit, tinggal dibagi saja berapa hari atau berapa tahun, yaitu 10.000 jam. Nah, ya, kalau kita mau jadi expert minimal 10.000 jam. Nah, oke, kemudian kita nggak bahas secara detail ya kan, karena ini dibahas di belajar pembelajaran, tapi saya bahas karena nanti apa ya tujuan dari kita memilih media itu. Oke, hasil belajar itu akan ya perubahan yang relatif permanen ya kan ya. Nah, ini akan merubah pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini kan yang sudah dibahas ya di belajar pembelajaran, pernah bahas ini tentang aspek kognitif ya, kemudian afektif dan psikomotor. Ini adalah taksonominya Bloom ya, Bloom punyanya Bloom ya, punya Bloom. Oke. Ini punya taksonomi Bloom, kalian silakan nanti dibaca terkait dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, kemudian apa mengajar itu? Kita bahas ini. Bagaimana dengan pembelajaran? Nah, mengajar itu adalah upaya untuk menciptakan kondisi agar terjadinya proses belajar. Nah, jadi pembelajaran lebih menggambarkan pada usaha guru untuk membuat proses belajar pada siswanya. Kalau menurut Ali, ya ini bukan Muhammad Ali ya, ini Ali orang Indonesia ya kan, Pak Ali orang Indonesia. Mengatakan bahwa mengajar atau pembelajaran adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberikan kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, ini pengertian dari mengajar. Kemudian peranan guru menyediakan, menunjukkan, membimbing, dan memotivasi siswa untuk berinteraksi secara aktif dengan berbagai sumber belajar yang ada. Oke, ini nanti PowerPoint-nya akan saya share ya, nggak perlu di capture dan sebagainya. Nanti akan saya share di MMP. Oke, mohon disebutkan apa sih sumber belajar itu? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Sumber belajar itu apa saja? Ada yang menyebut silakan. Sumber belajar, contoh dari sumber belajar. Contoh dari sumber Buku, Pak. belajar. Buku, Buku, betul, Pak. Imam. Yang lain? Internet. Internet. Website, Terus? Pak. Podcast bisa. Podcast. Terus? Video Video YouTube. pembelajaran. Ya, terus? Jangan lupa, ya kan ya. Seseorang itu juga sebagai sumber belajar. Guru, Pak. Guru, ya betul. Tadi yang disebutkan sudah benar semua. Jadi apakah itu sumber belajar? Menurut Asosiasi Komunikasi Teknologi Pendidikan, sumber belajar adalah semua sumber, baik itu berupa data, orang, benda, yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa. Contohnya tadi ada yang menyebutkan ya kan bisa buku, internet, kemudian video, ya kan ada guru, dosen, peneliti dan seterusnya. Kalau menurut prosesnya sumber belajar dibagi menjadi sumber belajar yang dirancang, learning resource by design, dan juga sumber belajar yang dimanfaatkan, learning resource by utilization, ya kan ya. Artinya ya ini dua hal. Sumber belajar itu bisa dirancang atau dibuat, ya, atau sumber belajar yang dimanfaatkan. Contohnya kan pasar, nah itu kan kita manfaatkan untuk informasi terkait dengan pasar. Kemudian bisa juga gunung ya kan tentang geografi, laut dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Kalau dirancang, misalnya kita membuat ya sebuah diorama, sebuah model, sebuah kartun ya kan animasi untuk mengenal ya kan ya hukum permintaan dan penawaran. Nah, misalnya itu salah satu yang dirancang. Oke, kemudian sumber belajar meliputi pesan. Ya. Orang ya kan pesan itu berupa ide, fakta dan informasi itu bisa menjadi sumber belajar. Misalnya contohnya adalah di sekitar kita itu ya
ada tokoh, ya kan, seorang tokoh yang tahu tentang seluk-beluk, ya kan ya, sejarah berdirinya desa kalian. Nah, itu kan bisa kita, ya kan ya, kita mintai sebagai sumber belajar, ya kan ya. Di sana banyak informasi yang bisa kita gali. Oke, bahan atau software, buku, teks, kaset, transparansi, ya ini berupa data, kemudian alat atau hardware. OHP, ya, overhead proyektor, ada yang tahu OHP? Bukan OHP, bukan handphone, bukan ya. OHP itu overhead proyektor. Nanti akan saya tunjukkan. Zaman saya terakhir saya melihat OHP itu pas kuliah semester 1 ya, sebelum adanya LCD. Jadi tiap kuliah presentasi kita ya kan mesti fotokopi, ya kan, fotokopi ke fotokopi untuk OHP, karena dari plastik transparan ya, yang bisa ditulis sih sebenarnya, tapi kita seringnya itu dulu untuk pihak fotokopi ya. Kemudian ada teknik, demonstrasi atau diskusi, latar atau lingkungan, gedung, sekolah, laboratorium, itu termasuk sumber belajar. Nah, kemudian apa sih media pembelajaran itu, ya kan ya? Media, kalau kita bahas tentang media, ada komunikator, ya kan? Ada media, ada komunikan. Nah, ada yang memberikan informasi, ya kan ya? Ada yang penerima informasi. Nah, media dalam bahasa, ya kan ya, itu adalah medium. Nah, berasal dari bahasa Latin atau medium, perantara. Ya, jadi yang namanya perantara, ya kan, nah ini tergantung ya dari yang pemberi informasi yang awal, ya kan ya. Nah, jadi segala sesuatu yang dapat menghantarkan sumber informasi kepada penerima informasi itu media. Misalnya komunikasi saya dengan kalian, medianya menggunakan Zoom, ya kan ya. Kemudian kalau komunikasi secara teks, ya kan ya, medianya berupa Telegram. Nah, jadi media itu adalah segala sesuatu yang dapat menghantarkan sumber informasi kepada penerima informasi. Kalau menurut Bouvet, ya kan ya, di dalam bukunya ini Media Pembelajaran Interaktif Inovatif punyanya Bapak Dr. Hujair Sanaki, ya, dia menyampaikan bahwa Bouvet itu berpendapat media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Jadi sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Nah, kalau pembelajaran itu adalah usaha guru untuk membuat proses belajar pada siswanya yang disadari dan dilakukan untuk suatu tujuan berupa tingkah laku yang diharapkan. Jadi pada intinya adalah transfer pengetahuan atau juga bisa untuk merubah ya psikomotornya, atau bisa berubah untuk kognitifnya ataupun afektif, ya kan ya, kognitif, afektif dan psikomotor kalau di sana taksonomi Bloom ya. Jadi hakikatnya pembelajaran itu adalah proses komunikasi interaksi antara guru dan siswa. Nah, kalau digabungkan media pembelajaran ya itu adalah proses komunikasi, ya kan, untuk merubah ya perilaku, ya kan ya, kemudian untuk merubah, ya kan, kalau di taksonomi belum merubah kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, kemudian akhirnya menjadikan sebagai sarana pembantu pembelajaran. Jadi media itu sebagai medium perantara yang membantu guru untuk menyampaikan informasi ya pengetahuan kepada siswa atau peserta didik. Nah, menurut para pakar, media pembelajaran itu adalah halo, halo. Saya terpental ini tadi ya. Ini sudah kelihatan? Kelihatan ya? Ya, Pak. Double nggak ini ya PowerPoint-nya? Sebentar. Kita tutup dulu yang satu.
Oke. Kita sampai ini saya nyetingnya Zoom juga lupa tak harus harus ada admit. Harusnya nggak perlu. Oke, kita sampai ini ya. Oke. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan, Bapak. Nah, jadi media pembelajaran itu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan ya dari pengirim ya kan ya ke penerima sehingga dapat membangkitkan keinginan, motivasi, merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar. Jadi media pembelajaran ini bukan satu-satunya ya kan ya. Tetapi media pembelajaran ini sebagai perantara yang membantu guru untuk ya kan ya memotivasi ya kan ya memudahkan guru dalam menyampaikan ya pengetahuan. Kalau menurut Umar Hamalik ya, media pembelajaran itu merupakan alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Apa bedanya media pendidikan dengan media pembelajaran? Ya, apa pula bedanya alat peraga, alat bantu guru, dan alat bantu audiovisual? Nah, ini ya penggunaan media dalam proses pembelajaran. Ada yang bertujuan ya kan ya untuk guru saja, ya. Ada yang digunakan untuk guru dan media itu sendiri, ya. Ada media saja yang ya menginformasikan ya atau meneruskan pesan atau informasi kepada siswa. Nah, ini tujuan ya penggunaan media pembelajaran. Jadi terkadang hanya guru saja ya, berarti kan dia pesannya melalui ceramah. Ya, ada juga guru dan media. Guru menggunakan media misalnya contohnya untuk aktivitas kegiatan pasar. Guru menggunakan pasar sebagai media untuk menjelaskan apa sih yang ada di dalam pasar itu, ya kan ya. Ada penjual, ada pembeli, terus aktivitasnya apa saja. Nah, atau misalnya juga bisa media itu berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa audio untuk menjelaskan suatu pengetahuan kepada siswa. Jadi tergantung dari ya penggunaannya. Media apa yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa? Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang guru, memilih. Jadi tidak semuanya media itu cocok, pas untuk materi tertentu. Nah, jadi kita nggak bisa memaksakan. Misalnya kita ingin menjelaskan tentang penggunaan Mayop. Nah, itu pakai ceramah terus, bingung, ya kan ya? Ada yang tahu Mayop? Aplikasi akuntansi Mayop? Pernah mendengar? Iya, Pak. Tahu, Iya. Bapak. Nah, itu kan berupa keahlian ya. Kalau hanya sekedar ceramah ya kan pasti peserta didik kita bingung. Nah, ini apa akun? Coba silakan dibuka Mayop, file new, ya kan ya, tanpa harus praktek bingung, ya kan ya. Makanya dibutuhkan ya media berupa komputer itu tadi dan software, ya, itu untuk memudahkan informasi yang dijelaskan oleh guru. Ini kalau menurut ya kerucut pengalaman, ya kan ya, Cone of Learning, ya the Cone of Learning menurut Edgar, ya. Ini apakah saudaranya Edgar Alvaro? Bukan? Huh? Mana Edgar Alvaro? Ya, Bukan. saudaramu Edgar. Pak Edgar Dale ini. Bukan ya? Nah, ini yang lain ya berarti. Oke. Menurut ya kan ya Pak Edgar Dale, beliau menyampaikan ya seperti ini. Kerucut ya kan ya, kerucut pengalaman. Ya, seseorang dalam after 2 weeks we tend to remember. Ya, jadi setelah 2 minggu ya terus apa yang masih diingat ya kan ya. Kalau membaca itu 10%. Ya, membaca modul, kemudian ya pembelajaran mobile style learning itu baca ya. Itu 10% ternyata. Kemudian kita akan tetap mengingat ya kan ya. Mendengar ya itu 20%. Ya. Kemudian ya
Ya. 30% of what we see. 30% apa yang kita lihat setelah 2 minggu ya kan ya. Kemudian 50% apa yang kita lihat dan kita dengar. 70% apa yang ya kita omongkan. Namanya habis mendengar, melihat, kemudian diskusi. Nah, itu 70% ya kan nyantolnya. Nah, kemudian 90% itu ya dilihat, ya dibaca, didengar, dilihat, kemudian sama juga didiskusikan, dilakukan, ya kan ya. Kemudian diulang-ulang, itu ya akan lebih mengenang ya kan ya, lebih mengingat. Kita bahas. Contohnya habis baca ya kan, habis baca 2 minggu masih aman. Tapi coba ya kita apa? Berbeda dengan ketika kalian nonton drama Korea. Mendengar ya dan melihat. Itu hafal terus toh ya. Ya kan? Sampai detik-detiknya misalnya ya apa ya yang anak-anak yang drama Korea biasanya yang cewek-cewek ya suka lihat drama Korea BTS atau apa ya kan ya. Itu akan lebih 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 mengena ya yang diingat itu ya. Nah, beda ketika membaca tentang ekonomi mikro ya kan ya. Itu nggak sampai 2 minggu ya kan ya. Mungkin 2 jam aja sudah hilang ya kan ya. Sudah hilang. Yang apa lebih diingat adalah ketika dia lihat ya videonya BTS atau BST ya kan ya. Itu lebih mudah. Nah, ini menurut penelitian ya kan ya dari The Cone of Learning menurut Pak Edgar Dale ya kan ya. Kemudian kalau hierarki Hoban ya kan ya dan Zisman, nah seperti ini. Itu word, diagram, maps, flat, picture, slide, film, real situation ya. Semakin ya yang ke bawah ya semakin konkret, artinya semakin nampak ketika kita misalnya apalagi ya kita kejadian betul kepada kita itu kan ya diingatnya itu kan lebih lama ya kan ya. Istilahnya ada long term memory kan, ada short term memory sama long term memory ya. Itu kan di playback lagi. Nah, makanya kalau kita sering berdiskusi apa yang sudah kita lihat atau kita baca, kemudian kita lakukan, kita repetition ya kan ya. Ya, kita itu akan lebih lama untuk mengingat. Ya. Coba ya. Yang masih kalian ingat sejak kecil itu kan aktivitas yang kalian lakukan ya kan ya. Contohnya apa? Yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang. Mungkin sebuah momen ya kan ya pada saat dikasih pertama kali hadiah sama orang tua atau apa ranking 1 ya kan mendapat sebuah piala ya kan ya. Itu kan akan terus diingat-ingat ya. Berbeda ketika ya, atau ya juga baca buku. Itu dulu masih ada. Kalau saya dulu masih ingat ya buku Ini Budi, ini Bapak Budi. Bapak Budi ini ya kan ya. Kemudian Ibu Budi pergi ke pasar sama Budi. Budi ditinggal di pinggir kali ya. Dulu masih punya buku apa pernah baca buku itu. Bukunya kayak buku gambar ya, hampir mirip ya seperti ini mungkin kotak nggak gini ya, tapi gini. Nah, itu ada gambarnya ya kan, ada gambarnya kemudian ya di situ dulu ada nggak zamanmu? Zamanmu apa? SD ada nggak buku itu? Ini Budi, ini Bapak Budi. Hah? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Ada. Ada. Loh, berarti kita seumuran ya berarti ya. Berarti kita Nggak masih ada, Pak, seumuran. nggak ada. Apa? Nggak Oh, beda, ada. Pak. Bobo? Ya, apa majalah Bobo masih ada zaman kalian? Ada. Oh, ada. Loh, Masih kita ada, seumuran Pak. berarti ya. Ya, berarti saya nggak tua-tua banget, berarti kita seumuran ya. Kan ada Bobo, tempat bermain dan belajar, Bobo, ya kan gitu kan ya. Nah, itu masih teringat sampai sekarang karena ya saya lihat, kemudian ya baca, lihat, dengar dan diulang-ulang ya. Ya, Bobo ya kan. Kalau saya dulu masih ingat itu adalah salah satunya majalah bola ya kan ya, atau ya majalah soccer ya kan ya. Ada yang
zamannya Ken? Yang cowok-cowok soccer pernah dengar majalah soccer? Itu ada posternya apa line up ya kan ya pemain sepak bola biasanya. Ada pernah dengar soccer? Atau majalah handphone ya? Dulu ada nggak yang sering beli majalah handphone? Waduh, berarti zaman kalian sudah teknologi semua ya. Zaman saya SMA dulu ya kan saya mesti kan di depan gang rumah ya sebelum jadi jalan raya sebelum masuk ya dia di Jalan Pantura itu kan ada yang jual koran ya kan ya ada tangga jual koran. Nah, itu kan kita pas turun ya kan dari angkot dari sekolah itu pasti sudah saya langganan bola, soccer ya sama juga apa majalah HP itu kan ya lihat HP Polyphony kan dilihat kanan harganya. Wah, dulu kan cuma bisa ngelihat itu kan belum boleh beli HP ya kan. Zaman itu kan HP yang masih mahal banget ya. SMA 2004-an lah ya. SMA kelas 1 2004. Tuh. Nah, sampai saat ini kan masih beberapa itu masih terkenang ke kita ya itu tadi benar apa yang ya menurut kerucut ya kan kerucut pengalaman dari Pak Edgar tadi Edgar Dill ya kan sama ini juga. Manfaat media dalam pembelajaran yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Nah, oke, kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik ya kan karena ada apa animasi, kemudian ada pilihan warna yang berbeda ya kan ada kalau video itu kan ada ilustrasi yang lebih nyata ya kan. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, ya kan? Ini ya coba anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang gunung yang tertinggi di dunia. Ya, coba kalian silakan menyebutkan, ya kan, gunung-gunung yang tinggi di dunia. Kilimanjaro, kemudian Mount Everest, Gunung Bromo. Nah, kan kalau nggak ada gambarnya, Kilimanjaro itu gunung di mana ya, bentuknya seperti apa ya? Kemudian Mount Everest itu apa ya? Oh, jangan-jangan Mount Everest itu apa? Kalau di Panti ada yang rumahnya Panti sini? Ada rumahnya Panti? Nah, ada yang mungkin apa rumahnya Golden Hill, Gomuk Mas, Golden Hill? Ya. Lo kok guyu Alvaro ya kan ketawa. Kamu tahu apa? Gomuk Mas, Alvaro. Mas kan yang di Jember itu, Pak. Nah, betul. Kamu asli mana? Asli Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Nah, itu kalau kamu mau kemana, ya kan jangan ke Gumuk Mas. Golden Hill. Ya kan ya. Mau kemana? Golden Hill gitu kan ya. Kan lebih keren ya. Nah, kan kalau nggak ditunjukkan misalnya bentuk gambar ataupun video, ya terkadang kita masih bingung ya kan dulu. Sungai Mekong, ya kan saya dulu baca di geografi, ya oh Sungai Mekong, Sungai Kuning ya kan. Sungai Kuning, sungai yang memisahkan ya kan antara negara ini dengan ini ya misalnya. Nggak paham, tapi kalau sekarang kita bisa nunjukkan dari gambarnya, kemudian videonya ya kan itu kan lebih mudah. Sama juga misalnya Bank Indonesia memiliki ya kan ya bank sentral ya. Disebut BI, Bank Indonesia. Coba sebut apa gedungnya BI itu ini tanpa ada gambarnya pasti bingung. Ya, dan kita masih sulit untuk mengingat tapi ditunjukkan gambarnya atau kita diajak langsung ke sana itu lebih mudah untuk digambarkan ya kan ya oleh peserta didik. Nah, ini manfaat media pembelajaran efisiensi dalam waktu dan tenaga. Nah, jadi enak kalau kita tadi misalnya menjelaskan terkait dengan proses ya terjadinya bulan purnama. Kan nggak perlu kita ya nyewa ke NASA pesawat ya kan ya untuk melihat bulan purnama. Nggak perlu. Nah, cukup ya guru itu buat perumpamaan, buat media ataupun juga ada video ya. Nah, itu yang bisa efisiensi waktu dan tenaga. Misalnya juga ingin menjelaskan tentang aktivitas pasar. Kan wah itu kan rumahnya jauh dari pasar kan nggak mungkin kita ngajak siswa kita ayo
kita mau membahas tentang pasar, kita ke pasar dulu ya kan. Berapa waktu yang dibutuhkan, berapa tenaga yang harus dikeluarkan ya kan. Cukup ya pakai video pasar, disuting, kemudian atau berupa gambar, kemudian guru menjelaskan. Lebih mudah diterima informasinya. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa ya, dengan adanya tadi kan yaitu tadi kalau melihat dari kerucut pengalaman ya, apa yang didiskusikan ya kan ya, disampaikan, didiskusikan, kemudian dilakukan, itu lebih mudah mengena kepada peserta didik. Makanya pada saat bahas tentang MAYOP atau tentang akuntansi bagi yang SMK ya, itu lebih banyak harus praktek memang, nggak bisa hanya untuk silakan baca bukunya ya tentang akun-akun real ya. Karena harus praktek juga mengenal. Silakan ya kan menulis bagaimana menulis kwitansi yang baik dan benar. Kalau nggak dilakukan ya akan kesulitan kita. Makanya SMK itu kan keterampilannya ya kan ya lebih banyak karena disiapkan untuk menjadi tenaga teknis ya kan ya, tidak hanya sekedar teori saja. Oke. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja media, contohnya saya di Jember ya kan, Elvaro di Banyuwangi dan lain-lain di kota lain, kita tetap bisa melakukan proses aktivitas pembelajaran. Nah, mungkin pada saat dulu ya, kalau pandemi zaman dulu kan ya udah libur ya kan ya. Kan nggak bisa misalnya Elvaro Banyuwangi ya kan ya. Masa harus setiap jam 7 itu datang ya kan ya. Jalan kaki ya kan ya. Ke sini terus pulang lagi kan enggak. Nah, inilah semakin teknologi semakin berkembang, bahkan saat ini pun operasi itu dokter itu tidak perlu datang ke lokasi operasi. Kan ada sebuah teknologi yang di sana pakai ya aplikasi ya. Kita di sini, kemudian pasien di mana itu bisa secara robotik. Nah, itu luar biasa. Sekarang kan ada juga ya kan pesawat tanpa awak dan sebagainya. Nah, apalagi sekarang bisa dilakukan virtual tour ya kan ya. Tour secara virtual kan, kita kemarin saya lihat itu biro-biro jasa untuk tour and travel itu pakai ya virtual tour ya kan ya. Jadi virtual traveling. Dia videonya live ya kan, keliling, kita bayar berapa ribu? 60.000 atau apa di Eropa, bisa melihat itu secara live. Nah, kemudian manfaat lain adalah menumbuhkan sikap positif ya kan ya. Siswa untuk belajar, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Manfaat praktis media, ini sudah jam 8 ya. Dapat menjadikan pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Jadi yang tidak ada gambaran ya kan, yang masih bingung, kemudian lebih jelas lagi. Tadi ya kita nggak perlu datang ke lokasinya, kita tidak perlu berada di waktu itu. Misalnya contohnya kita ingin mengenal Majapahit, kan nggak perlu kita beli mesin waktu untuk balik ke zamannya itu ya kan ya. Tapi dengan adanya peninggalan-peninggalan yang ada, keris, kemudian mungkin juga peninggalan yang lain bisa dipelajari. Oh, candi ini bla 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 bisa dipelajari dan banyak informasi dari sana ya kan ya. Nggak perlu kita harus datang ke waktu itu ya kan ya. Mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Misalnya kamu ingin melihat perang kemerdekaan, ya udah dari diorama, dari video, dari audio ya kan ya. Itu kan bisa tergambarkan, oh zaman serangan yang ada di Jogja ya kan zaman sekian. Mau mungkin 10 November ya kan, itu historinya seperti apa. Nah, mungkin kalau kalian datang ke Surabaya ada namanya Hotel Majapahit ya kan, atau dulu tuh Hotel Orange. Ya, ada yang pernah ke sana? Saya pernah ke sana ya kan, yang nginep kalau nggak salah 3 hari 2 malam ya kan ya. Itu fasilitas dari Kemdikbud, ikut acara penulisan sejarah untuk non sejarawan. Ya, jadi wah luar biasa. Nah, itu di hotel itu dijelaskan historinya, kemudian penembakan
jenderal Belanda di sana, ya kan. Kemudian arek-arek Surabaya yang mengibarkan bendera, ya kan ya. Nah, termasuk juga di Kampung Peneleh, ya kan ya, Kampung Peneleh. Kalau tidak salah di sana itu ngekosnya, ya kan, Bung Karno, ya kan ya. Dan banyak hal yang lainnya tanpa kita berada di zaman itu, tapi seakan-akan ya kita tahu aktivitas apa yang telah terjadi di zaman itu, ya kan ya. Kan nggak mungkin kita bisa mengulang waktu, ya kan ya. Jangan sampai ya kan kita menyesal, ya kan. Kalau di awal namanya pendaftaran, ya kan. Kalau di akhir namanya penyesalan, ya kan. Kalau di awal pendaftaran, jangan sampai kita menyesal, ya kan. Oke, mengatasi keterbatasan indera manusia, misalnya ya beberapa hal kan, contohnya ada yang difabel, ya kan tidak menutup kemungkinan tetap ingin belajar, ya kan, dia akhirnya pakai ya beberapa hal, ya kan ya, media. Kemudian ada yang mungkin buta aksara, kemudian ada yang penglihatannya kabur dan sebagainya bisa pakai braille, ya kan. Ada yang hanya bisa mendengar ya pakai audio dan sebagainya. Jadi belajar itu tidak menutup, ya kan ya, tidak menutup ya apapun, ya kan ya, untuk terus berubah. Oke, dapat menyajikan objek pembelajaran yang langka dan bahaya ke dalam kelas. Misalnya, menjelaskan tentang gunung meletus, tentang erupsi. Ya nggak mungkin, anak-anak ayo, ini mau sudah siaga 3 erupsi, ayo kita lihat erupsi. Nah, kan nggak perlu. Tapi cukup dari dokumentasi, dari video-video yang ada, dari kalau kita lihat seismik ya, alat seismograf ya, kalau nggak salah seismograf, untuk melihat itu bla 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 bla. Kan nggak perlu kita harus terjun ke dalam kawah, ya kan ya, kawah gunung, ya kan, apalagi terjun ke tangkuban perahu untuk melihat apa yang ada di dalamnya itu, ya kan. Nah, itu kan berbahaya. Tapi dari sini hal-hal yang langka dan berbahaya ya bisa dipelajari dengan adanya media itu manfaatnya. Oke, memberikan kesan yang berarti terhadap pembelajaran yang disampaikan. Ini contohnya, ini otak ya. Nah, ini kan nggak perlu kita bedah dulu. Ya, belajar otak, ayo. Siapa yang mau otaknya dibedah, ya kan ya? Nah, kan enggak. Kan kita cukup dari gambar, ya kan ya. Dari bentuk model-model yang dibuat baik berupa plastik, ya kan. Kecuali kedokteran ya. Kedokteran itu kan ada dosen, ya kan ya, Dok. Ya mayat itu disebut dosen, ya kan ya. Dosen itu kan belajar dari sana. Ini misalnya terkait dengan galaksi, kan nggak perlu kita nyewa NASA, ya kan ya. Berapa dana yang harus kita kumpulkan, ya kan, untuk nyewa NASA, ya kan ya. Nah, ada yang pernah ke bulan? Ada yang pernah ke bulan? Duh, ada yang pernah ke bulan? Belum, Bapak. Belum. Nah, kalau saya setiap awal bulan pasti pindah bulan ya, dari bulan ke bulan, ya kan, hidup dari bulan ke bulan. Kalau saya ya kan pernah, ya kan ya, dari bulan ke bulan, ya kan, bulan Januari ke Februari, Februari ke Maret, ya kan ya, April ke Mei. Ya. Oke, semoga kita semua diberikan kesempatan nanti ke bulan ya. Dia punya nah, jadi astronot, ya kan ya, astronot. Ya cobalah. Ya, buat kan video tentang astronot lah, ya kan, di rumah, ya kan. Saya pengen ke bulan, ya kan. Kalau Sailor Moon itu kan, dengan kekuatan bulan aku akan membunuhmu, ya kan. Pernah dengar Sailor Moon? Adanya menghukummu, Pak, bukan membunuhmu. Apa? Kenapa Faisal? Makubo, ya kan ya. Menghukummu, Pak. Apa? Menghukummu bukan membunuhmu, Pak. Apa itu? Dengan menghukummu, ya kan? Dengan kekuatan bulan aku akan menghukummu. Berarti hafal kamu ya. Nah, itu kan nggak tahu ya. Film-film zaman dulu itu kan ya. Soalnya pilihannya cuma itu, ya kan ya. Pilihannya cuma itu ya. Makibao, ya kan ya. Makibao, kemudian Ninja Hattori, ya kan ya. Mendaki gunung, lewati lembah, ya kan ya. Filmnya kita nggak beda jauh ternyata ya.
Tapi saya sekarang sudah jarang lihat itu ya kan. Ya. Oke, manfaat media menurut Arif Sadiman memperjelas, menyajikan pesan, mengatasi keterbatasan, hampir sama dengan pernyataan yang di awal, menimbulkan kegairahan belajar, semangat, motivasi, memungkinkan interaksi yang lebih langsung, peserta didik dengan keadaan atau real, ya. Kemudian memungkinkan terjadinya belajar secara individual. Nah, ini kan dengan adanya media itu kan bisa diulang, diputar, di playback ya. Oke. Ini bisa dibaca. Nah, ini menurut Nana Sujana ada media grafis atau media dua dimensi seperti foto, gambar kartun. Nah, ini apa Doraemon ya. Ya, lagunya ini ku datang walau ditendang, siapa yang menghadang pasti akan ku tendang ya kan ya. Sailor Moon 008 ya. Masih hafal Saras 008 ya. Pernah lihat nggak Saras? Halo? Nggak pernah, Pak. Waduh, berarti zaman saya beda ya dengan zaman kalian. Itu Saras 008 ini Mr. Black ya. Coba nanti di googling ya. Itu zaman, tapi cuma sebentar ya. Itu film apa baja hitamnya Indonesia ya kan ya. Saras 008 itu kekuatan kucing ya kan ya, kekuatan kucing. Nah, ini Doraemon ya, ini berupa kartun ya, ini 2 dimensi, ada juga media 3 dimensi berupa model, solid, mock-up, diorama dan sebagainya. Yang kalau kita ke apa? Ke itu ya. Museum ya kan, museum ya kan ya. Kalau kalian ke Surabaya ada museum di bawahnya apa Tugu Surabaya itu ada museum. Nah, itu ada di sana ada diorama. Jadi ya ada 3D-nya ya kan, 3 dimensinya, aktivitas rapat, kemudian penyerangan 10 November dan sebagainya di sana. Kemudian ada media proyeksi seperti slide, film, overhead projector. Nah, ini OHP ya, ini LCD. Yang ini OHP. Nah, ya, ini OHP, ini kertasnya nanti kertas, ditutupi kertas, kemudian sama plastiknya ada tulisannya, nanti cahayanya dari sini ya dipantulkan ke dinding misalnya. Kalau ini ya sudah lebih modern yaitu LCD ya kan, LCD cahaya dari sini. Ya, nanti semoga kita pada saat sudah masuk kuliah nanti bagi yang belum pernah nyoba bagaimana nyalakan LCD, ya kita akan praktek nanti. Ada loh ya yang sampai saat ini ya kan belum tahu ya kan ya cara mencet powernya LCD ya kan ya, sampai memunculkan ya di PC atau di komputer ya kan ya. Kemudian penggunaan pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, ini kayak menurut Surahman, ini saya agak cepat, media besar, mahal dan kompleks, ini tahun 80-an ya pernyataan beliau. Ya, media kecil, sederhana dan murah. Nah, tapi saat ini bisa semua lebih murah ya kan ya, lebih murah. Ya. Berdasarkan jangkauan ada media massal ya kan, melibatkan hanya untuk informasi banyak khalayak, kemudian ada kelompok, ada media individu. Menurut ya Srahm ya kan ya, Srahm. Ya semoga bacanya saya salah nggak salah. Ya Srahm. Kalau Anderson, nah ini penggolongan media ada audio cetak, proyeksi, semua pasti tahu, ada visual gerak, film bisu, jadi ada cuma gambar geraknya kayak seperti pantomim gitu ya kan, zaman-zaman hitam putih gitu kan, dulu nggak ada suaranya ya. Ada visual gerak, video CD, televisi, objek fisik, benda nyata, model, manusia dan lingkungan, ya komputer, CPI. Karakteristik media, mudah dimengerti, tidak terikat bahasa, relatif murah, dapat mengatasi ruang dan waktu, otentik, sederhana, ukuran proporsional, memadukan nilai keindahan. Nah, ini media grafis, itu visible, interesting, simple, useful, ya, accurate, legitimate, dan structured. Ya. Nah, contohnya media grafis atau visual. Nah, ini ada sketsa, ada bagan, ada diagram, nanti ada grafis, ada poster,
Ya, ada gambar, foto tentunya. Audio, ini materi yang terekam tidak akan berubah. Nah, kemudian jumlah sasaran yang banyak. Ya, radio itu kan bisa menjangkau ke khalayak umum. Beda ketika kalian ngomong di rumah ya kan, misalnya tanpa direkam kan hanya akses ya yang ada di sekitar situ saja terdengar ya. Kalau di sana ada rekaman kan bisa menjangkau banyak hal. Nah, Kak, seperti ketika kita tes TOEFL ya kan ya, tes listening. Nah, itu kan kita ya natifnya kan ya itu aja kan, suaranya nggak berubah, tiba-tiba serak. Sekarang serak. Ya, ladies and gentlemen, besoknya ladies and gentlemen kan enggak. Ya kan tetap suaranya oke, question number 1. Ya kan gitu kan ya biasanya. Number 2. Number 3, ya kan suaranya sama semua karena kan direkam dari waktu ke waktu ya seperti itu ya kan ya. Saya lihat juga pas tes yang terbaru suaranya kok ya sama ya. Ini kasetnya nggak ganti atau ya kan memang apa nggak berubah ya kan. Memang ya sama semua mirip-mirip ya kan. Oke, Silly, how are you today? Ya kan seperti itu kan ya. Question number 4. Ya kan gitu. Ya ini manfaatnya, materi yang terekam tidak akan berubah, jumlah sasaran banyak, membangkitkan sentuhan emosional. Biasanya musik ya kan ya, sound effect ya kan ya, sound effect itu kan beda. Ya, ketika kita training itu kan juga membangkitkan motivasi ya. Oke, ini media audio ya, ini media audio visual ya. Media audio visual ya tentunya di sana seperti slide yang PPT, kemudian ada apa suaranya Kak, seperti kita di Instagram kan biasanya kan ya ada apa ya Kak, seperti Bandung Bercerita atau yang gambar visualnya. Jember, tahukah kalian aktivitas kita selama di Jember sangat indah. Tahun 2000 sekian ya kan ya. Ketika kenangan itu datang dari Jember, kita lewati Jalan Kalimantan, kemudian kita berhenti di Cilok Edi. Nah kan sambil gambarnya ada Cilok Edi sama soundnya ya kan ya, ada suaranya itu kan lebih mudah, lebih mengenang ya kan ya. Di bundaran DPRD bertemulah aku dengan dia, tidak sengaja terserempet di ramainya kendaraan. Akhirnya kita duduk, kemudian memesan Cilok Edi. Cilok Edi 1000 dapat 3. Mana lagi selain di Cilok Edi? Kan bisa kan pakai iklan gitu kan ya. Ya kan ya. Misalnya kemarin ya kan saya coba iseng buat yang itu. Seek and Steak ya kan ya. Seek and Steak kan launching ya kan, launching di Jember. Ya. Seek and Steak akan dibuka di opening tanggal sekian, jam sekian. Tunggu apa lagi? Datanglah ke Seek and Steak, Jalan PB Sudirman, bla 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 bla. Nah, itu kan kalau ada gambarnya, nggak hanya sekedar suara, itu kan lebih mudah kita untuk menerima ya. Ya mirip-mirip ketika kalian di Instagram kan atau di YouTube kan ada yang gambar kota ya kan. Malang mengingatkan tentang aku dan dia. Di saat kita pertama kali bertemu, kemudian di saat itu pula kita mulai berkenalan. Berkenalan di toko buku Togamas, yang di sana bukunya murah-murah dibandingkan Gramedia. Contohnya ya kan seperti itu. Nah, itu kan ada gambar audiovisual ya tadi lebih. Apalagi ya yang saat ini teknologi sangat luar biasa, mungkin ke depan bisa juga ya kan ya. Yang saat ini kan sudah ada itu di Cina itu kan hologram ya kan. Jadi sudah ada laser, ada bentuk ya kan ya. Lampunya itu lasernya, terus ada suaranya. Nah, perlukah memilih media? Nah, ini kriterianya seperti ini, tujuan yang ingin dicapai, sasarannya akan menggunakan media, karakteristik media yang dipilih. Jadi tidak semuanya materinya itu pas untuk media ini. Jadi kita sebagai guru harus memilih yang tepat. Materinya apa, kemudian media yang ingin kita pilih apa. Ya, kalau bisa ya diidentifikasi juga ke ya audiensnya itu siapa. Ya. Nah,
Ya, media itu ya waktu pembuatan bisa kita lihat penayangannya, kemudian sama biaya sama ketersediaan. Jangan sampai membuat media yang mempersulit guru ya kan ya. Termasuk juga kualitas dan mutu media. Jangan sampai kita buat media satu kali pakai ya kan ya, dari kardus dan sebagainya sudah satu kali pakai selesai ya kan, padahal kita kan sebagai seorang guru ya untuk semester berikutnya, untuk tahun berikutnya nggak terpakai ya, itu kan akhirnya nggak maksimal. Oke, prinsip pemanfaatan media ini sudah jam 8 lebih ya, saya juga mau nguji nih. Lihat kelebihan dan kekurangan, gunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Jadi jangan menjelaskan materi ya kan, mulai dari jam pertama sampai jam akhir itu video terus. Di sana nggak ada penguatan, di sana nggak ada pertanyaan, nggak ada playback, nggak ada penjelasan. Nah itu hindari seperti itu. Ya, media itu digunakan untuk membuat siswa itu lebih aktif. Ya, video itu misalnya pengantar 8 menit ya. Oke, anak-anak, kita sudah melihat ya aktivitas dari perdagangan di bursa saham tadi. Monggo, silakan dari Faisal jelaskan apa sih yang dimaksud dengan ini, apa sih yang dimaksud dengan itu. Nah, itu harus diajak. Ya. Kalau nanti di materi terkait dengan ya PLP, kemudian di micro teaching ya. Nah, itu jangan langsung menunjuk siswa kemudian pertanyaannya baru disampaikan, tapi pertanyaannya dulu kemudian tunjuk nama orangnya. Nanti ada teknik-teknik itu nggak akan saya jelaskan, itu di kemampuan dasar mengajar ya kan. Oke, rencana yang matang. Kemudian hindari penggunaan media sebagai selingan penghabis waktu ya kan, namanya selingan itu kan dia ya ada dan tiada ya seperti tidak ada ya kan ya, itu kan selingan ya. Oke. Pembuatan media, kesederhanaan, kesatuan, penekanan, keseimbangan grafisnya, jangan misalnya gambar ya tapi burem ya kan ya, burem nggak jelas gitu loh ya. Misalnya kita mau buku ya kan ya, print-printannya nah itu ya itu nggak lengkap ya, atau membuat e-book ya di sana gambarnya nggak jelas ya kan ya, kuda tapi kepalanya gajah, itu kan absurd ya kan ya, absurd ya kan ya. Nah, padahal kan di dalam penjelasannya jenis-jenis hewan di sana kan nggak ada hewan yang badannya kuda, wajahnya gajah ya kan, itu hanya di imajinasi, padahal kan di sana materinya tentang jenis-jenis hewan. Nah, itu perlu dilihat. Kemudian ini pemanfaatan keuntungan media lingkungan, ini bisa dilihat tentunya adalah menghemat biaya, kemudian memberikan pengalaman langsung. Contohnya misalnya kita ingin menjelaskan tentang pasar ya kan ya, kebetulan di dekatnya itu ada pasar, ya udah langsung diajak-ajak ke sana. Lebih komunikatif tentunya karena yang dicontohkan itu ada di sekitar dia ya kan ya, di sekitar peserta didik. Oke, ini bisa dilihat prinsip pembuatan media, pemanfaat lingkungan, media mudah digunakan. Oke, bahan yang diperlukan mudah ditemukan. Oke, manfaat guru, ini panjang ya. Ini bisa dilihat, pada intinya adalah manfaatnya untuk guru meningkatkan kualitas pengajaran. Ya, tidak hanya sekedar ceramah saja. Ya, kemudian bagi siswa memotivasi belajar, kemudian bisa di playback, bisa diulang-ulang ketika ya dia mungkin pada saat jam itu ya kan ya, dalam penerimaannya informasi kurang lengkap, maka bisa diulang lagi dari buku misalnya kan, dia belajar buku kemudian PowerPoint atau video bisa diulang-ulang lagi. Ini contoh untuk menganalisis, makanya kemarin saya sampaikan kalian untuk mencari ya kan ya RPP, materinya apa, tentukan dulu KD-nya, kompetensi dasar, kemudian indikator, materi pokoknya apa, pengalaman belajarnya seperti apa nanti yang diinginkan, kemudian deskripsi medianya. Jadi ini analisis kebutuhan media. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya kita akan materi tentang mayop. Nah, di sini ya yang ingin adalah ceramah ya kan ya, metodenya pakai ceramah, pengalaman belajarnya
mengetahui pengertian mayop. Ya, kadang mayop kan harapannya adalah praktik ya kan ya, keterampilan yang diharapkan. Oke, itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Silakan sebelum kita tutup. Ya, mohon maaf karena saya setelah ini harus nguji dan juga KKPLP ya. Ya silakan, mungkin ada sebelum saya tutup ada yang ingin didiskusikan, ya silakan. Cukup? Jelas? Jelas? Yes, Pak. Oke, Iya, Pak, baik. jelas, Pak. Nah, baik. Kalau jelas ini PPT-nya nanti akan saya share di MMP. Jadi aktivitas kalian silakan ya mulai diperkuat lagi materinya apa, kemudian media apa yang dipilih. Nanti seiring ya minggu-minggu berikutnya akan saya jelaskan sedikit contoh-contoh media yang bisa kita gunakan ya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas untuk pagi hari